Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang akan menemani waktu santai sahabat semua menikmati cerita dari kisah Satrio Wicaksono. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada episode sebelumnya Satrio telah berhasil lepas dari buruan perkumpulan Sabta Buana, di mana Satrio juga akhirnya tahu jika orang yang bernama Cokro Subeno ternyata adalah seorang yang sepertinya menjadi petinggi di atas para ketua dari perkumpulan tersebut. Nah, pada episode kali ini Satrio akhirnya memilih untuk kembali ke kampung halaman tempat ayahnya berasal untuk menyusul keluarganya. Akan tetapi, hal yang tidak terduga kembali terjadi di sana. Tanpa disangka-sangka, Satrio justru mendapatkan sesuatu yang sangat penting dari perjalanan hidupnya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Pagi itu Satrio melangkah dengan penuh semangat menyusuri jalan desa yang masih sepi untuk menuju ke rumah Lek Jono. Udara yang terasa sejuk dan sisa-sisa gerimis yang menempel di dedaunan membawa kembali kenangan lama tentang desa yang begitu dia cintai. Bau tanah basah bercampur aroma kayu bakar dari tungku rumah-rumah warga semakin memperkuat nostalgia yang bersemayam di hatinya. Di sepanjang jalan beberapa warga desa tampak menyapa dengan ramah. Ada yang sekedar melambaikan tangan, ada pula yang mengajaknya singgah sejenak untuk menikmati secangkir teh hangat. Satrio hanya tersenyum dan mengangguk dengan santun, namun dia tetap melanjutkan langkahnya. Dalam hatinya ada perasaan yang menyeruak, dan perasaan itu menyadarkannya bahwa dia benar-benar pulang ke tempat yang begitu akrab baginya. Sesampainya di rumah Lek Jono, Satrio disambut dengan senyum lebar dari Bu Arum. Perempuan paruh baya itu segera menyambutnya dengan mata berbinar. Begitu juga dengan Wulan dan Ranti yang tampak tersenyum gembira melihat kedatangan lelaki yang sangat mereka sayangi itu dan menyambutnya dengan penuh kehangatan. "Akhirnya kamu sampai juga, yo. Ibu sempat khawatir saat kamu pergi ke Bandung kemarin," ucap Bu Arum dengan nada lega. Mendengar itu, Satrio hanya tersenyum lalu memeluk erat ibunya. Walau hari itu dia merasakan kebahagiaan karena dapat berkumpul dengan keluarganya, namun ada rasa khawatir yang masih membayanginya. Dan rasa itu mulai membuat hatinya gelisah ketika nama Cokro Subeno kembali terlintas dalam benaknya. Lek Jono yang sedang berada di halaman belakang rumahnya langsung berlari ke arah depan rumah dan meninggalkan pekerjaannya pagi itu. Dia merasa sangat senang sekali ketika mendengar suara Satrio yang sedang berbincang bersama ibu dan kedua adiknya. Tanpa basa-basi lagi, Lek Jono langsung memeluk tubuh Satrio yang sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. "Bagaimana keadaan Bule Ayu, Pak Lek?" tanya Satrio dengan wajahnya yang mulai terlihat cemas. "Alhamdulillah, sudah mulai membaik, Le," balas Lek Jono sambil terus menepuk pundak Satrio karena merasa sangat bangga dengan keponakannya itu. "Loh, memangnya Bule sakit apa toh, Pak Le?" tanya Satrio yang sudah duduk di ruang tamu dengan kursi kayu klasik khas daerah setempat. "Ya, cuma demam biasa aja, Le. Tidak ada penyakit lainnya. Sepertinya bulemu itu kecapean loh. Karena di musim hujan seperti ini kan di desa sedang banyak pekerjaan. Ditambah lagi hampir beberapa hari dia terus kehujanan yo," balas Lek Jono dengan tenang. "Iya yo,
Bule sudah enakan kok. Kemarin bule juga habis dari rumah sakit diantar ibumu, ujar seorang perempuan seusia Bu Arum yang keluar dari dalam kamarnya. Syukurlah bule, tapi bule harus banyak istirahat. Jangan sampai jatuh sakit lagi, balas Satrio sambil meraih tangan dari perempuan yang merupakan adik kandung dari ayahnya itu. Bule Ayu tersenyum hangat dan merasa bahagia melihat keponakannya yang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan penuh perhatian. Satrio menggenggam tangan Bule Ayu dengan lembut, merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama tidak dia rasakan sejak dia mengalami kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Sementara itu Bu Arum keluar dari dapur dengan membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa makanan tradisional. Aromanya yang harum langsung memenuhi ruangan, menambah suasana nyaman di dalam rumah sederhana itu. Lejono ikut duduk di kursi kayu panjang, sementara semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu. Satrio merasa begitu damai di tengah kebersamaan ini setelah melewati berbagai pertarungan dan ancaman yang membahayakan nyawanya. Akhirnya dia bisa menikmati momen berharga bersama keluarga tercinta. Dia menatap wajah-wajah yang begitu berarti dalam hidupnya dan bersumpah dalam hati untuk melindungi mereka dari segala ancaman, termasuk dari orang yang bernama Cokro Subeno. Obrolan santai pun mengalir di antara mereka. Lejono mulai bercerita tentang perkembangan desa, sementara Wulan dan Ranti bercerita tentang kegiatan mereka di sekolah, dan Bu Arum serta Bule Ayu sibuk menyuguhkan makanan. Sesekali mereka tertawa bersama mengingat kenangan-kenangan lucu di masa lalu. Matahari terlihat semakin meninggi dan sinarnya mulai menghangatkan pekarangan rumah. Di luar, suara ayam berkokok bercampur dengan suara gemericik air dari pancuran bambu yang mengalir ke kolam kecil di samping rumah, membuat Satrio menghirup udara dalam-dalam dan menikmati momen itu sepuasnya. Dia tahu dalam waktu dekat dia harus kembali menghadapi dunia yang lebih keras. Tapi untuk saat ini, dia ingin menikmati kebahagiaan sederhana itu bersama orang-orang yang dia cintai. Di sisi lain, kabar kematian Ki Tarno, Barong, dan juga Harto telah sampai di telinga Cokro Subeno. Walau tidak merasa sedih, tapi orang yang dianggap sebagai sesepuh di perkumpulan Sabta Buana itu merasa sangat marah. Karena dia telah kehilangan orang-orang yang dianggapnya sebagai orang kepercayaan. Dia juga tidak menyangka jika ada orang yang memiliki kekuatan besar yang bisa menaklukkan Ki Tarno yang memiliki ajian Astapati. Abah Jaya yang menceritakan bagaimana kematian Ki Tarno dan dua pemimpin Sabta Buana lainnya itu mengaku telah membantu Ki Tarno dalam pertempuran terakhirnya. Bahkan dia mengaku sempat melemahkan sosok makhluk gaib yang menjadi perewangan dari pemuda yang telah menghabisi Ki Tarno dan Mirna itu. Dan sontak saja, apa yang telah dikatakan oleh Abah Jaya membuat Cokro Subeno menyatakan perang kepada Satrio dan berjanji akan memburunya lalu menghabisinya. Ruangan tempat Cokro Subeno dan Abah Jaya pun seketika menjadi sunyi. Hanya suara nafas berat Cokro Subeno yang terdengar menandakan betapa besarnya amarah yang sedang dia tahan kala itu. Dengan aura yang sangat pekat, tatapannya tajam menelusuri wajah Abah Jaya mencoba mencari celah dalam perkataannya. Jadi secara garis besar, Sabta Buana telah dihancurkan oleh seorang pemuda bersama satu makhluk perewangannya, Ki? Tanya Cokro Subeno dengan sorot mata yang tajam. Benar sekali, Raden. Pemuda itu memiliki kesaktian yang tinggi. Bahkan dia mampu menghabisi Harto yang sedang menggunakan ajian Wesi Kuning, balas Abah Jaya yang terus berusaha meyakinkan Cokro Subeno. Siapa pemuda itu? Bagaimana dia dapat dengan mudah mengalahkan 4 pemimpin Sabta Buana dan menghabisi mereka? Apakah kau memiliki petunjuk lain, Ki? Tanya Cokro Subeno yang sudah mempercayai apa yang dikatakan oleh Abah Jaya. Aku melihat dia membawa bilah keris pusaka yang memiliki kekuatan besar, Raden.
dan keris itu telah menghabisi nyawa Kitarno. Pemuda itu tiba-tiba saja menghilang dalam pandangan kami. Lalu dia muncul tepat di belakang Kitarno dan menghunuskan keris tersebut hingga menembus dadanya, balas Abah Jaya yang menundukkan wajahnya. Melihat hal itu, aku langsung menyerangnya dengan ajian Sukma Lawu. Tapi dia kembali menghilang dan tiba-tiba saja dia berdiri di belakangku. Beruntungnya saat itu Giri Sepuh dan Giri Anob datang membantu. Mereka akhirnya dapat memukul mundur pemuda itu, Dan di saat-saat terakhirnya, Kitarno memberikan energi Sabta Kencana kepada saya. Imbuh Abah Jaya sambil perlahan menunjukkan energi Sabta Kencana yang dia keluarkan dari dalam tubuhnya. Baiklah Ki, sekarang kau urus Sabta Buana. Dan jangan biarkan musuh-musuh kita tahu jika Sabta Buana telah tumbang. Dengan ini, aku mengangkatmu menjadi ketua baru dari perkumpulan Sabta Buana. Dan carilah 4 pemimpin lainnya, Ki, ujar Cokro Subeno yang terdengar sangat melegakan hati Abah Jaya. Abah Jaya menundukkan kepalanya dalam-dalam seraya menyembunyikan senyumnya yang penuh kemenangan. Dia berhasil mendapatkan kepercayaan Cokro Subeno dan kini menjadi pemimpin baru dari Sabta Buana. Meski kelompok itu telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, namun Abah Jaya tahu itu hanyalah sebuah permulaan. Dengan hati penuh ambisi, dia melangkah mundur meninggalkan ruangan dengan perasaan lega. Kini dia memiliki kendali penuh atas kelompok yang selama ini hanya bisa dia ikuti sebagai bawahan. Kekuasaan dan energi Sabta Kencana telah berada di tangannya, dan Abah Jaya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Sementara itu Cokro Subeno masih berdiri di dekat jendela sambil memandang langit yang mulai diselimuti awan kelam. Hatinya dipenuhi amarah namun juga ketertarikannya yang mendalam. Pemuda yang disebutkan oleh Abah Jaya jelas bukan orang sembarangan. Dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh, terlebih lagi dengan keberadaan keris pusaka yang mampu menembus pertahanan ajian Astapati. Cokro Subeno menghela nafas panjang, pikirannya mulai menyusun rencana. Lawan yang kuat hanya bisa ditaklukkan dengan strategi yang matang. Tidak hanya sekedar mengandalkan kekuatan, tapi juga perlu kecerdikan. Jika pemuda itu mampu mengalahkan Kitarno dan para pemimpin Sabta Buana, maka dia pasti memiliki celah yang bisa dimanfaatkan. Tanpa membuang waktu, Cokro Subeno segera memanggil beberapa orang kepercayaannya. Dia tidak akan tinggal diam. Kekuatan yang dimiliki pemuda itu harus diselidiki dan jika memungkinkan harus dikuasai. Jika tidak, maka hanya ada satu jalan, yaitu menghabisinya sebelum dia menjadi ancaman yang lebih besar. Sementara itu, Satrio yang sedang menikmati waktu bersama keluarganya masih saja dibayangi oleh nama Cokro Subeno yang terus saja membakar amarahnya. Di satu sisi, Satrio merasa ingin segera menuntaskan dendamnya kepada orang yang telah menjarah makam kerajaan kuno dan menyebabkan kematian ayahnya itu. Tapi di sisi lain, dia juga harus menjaga ibu dan kedua adiknya agar mereka tidak terlibat langsung dalam permasalahan ini. Satrio pun terus mencari cara untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya itu. Dia tidak ingin mengecewakan sang ibu dan juga paman serta bibinya. Tapi dalam waktu dekat, Satrio tetap harus menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya sejak dia bertemu dengan Mbah Gumilar. Namun, alih-alih segera menceritakan kepada ibu dan pamannya, Satrio malah mendapati sebuah permasalahan baru yang membuatnya kembali menggunakan kekuatan serta kesaktiannya. Semua berawal di pagi hari yang tertutupi mendung hitam dengan hembusan angin yang bertiup lebih kencang dari biasanya. Pagi itu Bu Arum yang sedang memasak di dapur bersama Bule Ayu kedatangan seorang tamu yang merupakan teman lama dari keduanya.
Sosok perempuan bertubuh kurus dengan kantung mata tebal dan juga sorot mata yang sayu itu mengetuk pintu rumah Lejono dan mengucap salam beberapa kali. Hingga akhirnya Satrio pun langsung berlari ke arah ruang tamu dan bertemu dengan perempuan itu. "Maaf mas, Mbak Ayu ada?" tanya perempuan itu sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Oh, Bule Ayu, ada di dapur Bude. Monggo, monggo, silakan masuk dulu, biar saya panggilkan Bule Ayunya," balas Satrio dengan ramah. Setelah mempersilahkan masuk, Satrio pun langsung berlari ke arah dapur untuk memanggilkan Bule Ayu. Dan tidak lama setelah Bule Ayu menemui tamunya itu, Satrio yang masih bersama Bu Arum mendengar suara tangis yang sangat menyedihkan dari arah ruang tamu. Karena merasa penasaran, keduanya pun akhirnya berjalan ke arah depan untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengetahui jika yang bersama Bule Ayu adalah sosok perempuan yang juga dikenalnya, Bu Arum pun langsung menghampirinya dan memeluk perempuan itu dengan penuh kasih sayang, seolah dia sedang memeluk saudara perempuannya sendiri. Dan setelah saling melepas rindu, Bu Arum pun memperkenalkan Satrio kepada sosok perempuan itu yang tidak lain adalah sahabat dari Bu Arum. "Ini anakku Mbak, namanya Satrio. Dia masih kuliah, tapi ya begitulah. Sepertinya tidak niat untuk melanjutkannya," ujar Bu Arum sambil menunjuk ke arah Satrio. Satrio pun dengan sigap langsung mencium tangan dari sahabat ibunya itu. Namun sesuatu terasa aneh ketika Satrio menyentuh tangan dinginnya. Tiba-tiba saja dia melihat seorang lelaki bertubuh gemuk yang sedang duduk di sebuah ruangan sambil terus menjambak-jambak rambutnya sendiri dan sesekali memukul-mukul wajah serta tubuhnya. "Beruntungnya kamu, Dek. Anakmu sehat dan terlihat baik," ujar sosok perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. "Loh, memangnya anak sampean kenapa toh Mbak? Bukannya dia sudah bekerja di Jakarta?" tanya Bu Arum penasaran. "Iya Dek, hampir 1 tahun dia bekerja di Jakarta. Tapi sekarang dia malah kehilangan kewarasannya," balas sosok perempuan itu sambil mengusap air matanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan itu, Satrio merasa tercengang. Jadi apa yang dia lihat tadi adalah gambaran dari anak laki-lakinya yang sedang dipasung di sebuah ruangan pengap dan sangat tidak layak untuk ditempati. "Astaga, kenapa bisa begitu toh Mbak? Apa yang menyebabkan anakmu itu bisa seperti itu?" tanya Bu Arum yang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu. "Itu semua juga salahku, Dek. Aku yang mengizinkan anakku untuk mengguru ilmu di tempat seorang dukun sakti yang ada di desa sebelah. Tapi beruntungnya Mbah Dukun itu mau merawat anakku hingga dia sembuh nanti. Dan sekarang ya anakku ada di rumah dukun itu, Dek," balas sosok perempuan itu menjelaskan. Merasa jika ada sesuatu yang janggal pada apa yang diceritakan oleh sahabat ibunya itu, Satrio pun menanyakan keberadaan anaknya. Dia pun langsung mengutarakan apa yang ada di pikirannya saat itu. "Maaf Bule, sekarang anak Bule ada di mana? Apa saya boleh melihatnya?" tanya Satrio penuh harap. "Dia ada di desa Widoro, Le. Ya sekitar 20 kilo dari desa ini," balas perempuan itu. "Yo, itulah yang ibu khawatirkan nak. Ibu selalu takut kalau kamu bersinggungan langsung dengan hal-hal mistis," sahut Bu Arum yang membuat Satrio hanya bisa tersenyum. "Apa kamu juga mau guru ilmu, Le?" tanya sosok perempuan itu penasaran. "Enggak Bule, saya enggak pernah mengguru. Tapi apa yang saya dapatkan ini datang begitu saja Bule," balas Satrio menjelaskan. "Hati-hati ya Le, jangan sampai kamu mengalami apa yang dialami oleh Supono," ujar perempuan itu dengan wajah yang terlihat serius. "Oh, jadi anak Bule bernama Supono. Tapi Supono malah terlihat gemuk ya Bule. Padahal dulu badannya kecil sama seperti badanku," balas Satrio yang membuat perempuan itu merasa heran. "Loh, apakah kamu sudah pernah bertemu dengan Supono, Le?"
Kok kamu bisa tahu keadaannya? Tanya perempuan itu penasaran. Belum bule, tapi saya tahu gambaran Supono saat ini, balas Satrio dengan tenang. Dia sekarang sedang dipasung di sebuah gubuk kecil yang terlihat sangat pengap, imbuh Satrio menjelaskan. Le, kalau kamu bisa, mbok tolong obati Supono. Sudah hampir 2 tahun dia kehilangan kewarasannya, dan selama itu bule seperti kehilangan harapan hidup. Pinta dari Ibu Supono penuh harap. Nanti biar saya coba bule. Saya akan ke sana bersama Lek Jono. Tapi sekarang saya harus pergi dulu bule. Ada yang ingin saya temui di desa ini. Balas Satrio sambil berpamitan kepada Ibu Supono dan juga Bu Arum serta Bule Ayu. Setelah Satrio pergi, obrolan hangat pun kembali terjadi di rumah itu. Bu Arum dan Bule Ayu serta sahabat lamanya yang bernama Bu Endang mulai membicarakan kehidupan mereka di masa kini. Wajah Bu Endang yang semula lesu kini mulai terlihat cerah ketika Bu Arum banyak menceritakan tentang Satrio yang tiba-tiba saja memiliki kemampuan seperti mendiang ayahnya. Sementara itu Satrio melangkah dengan tenang menyusuri jalan desa yang masih basah oleh embun pagi. Hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan tentang sosok Supono dan bagaimana dia bisa kehilangan kewarasannya setelah berguru kepada dukun di desa Widoro. Ada sesuatu yang janggal dalam cerita Bu Endang, sesuatu yang seakan menariknya untuk menggali lebih dalam lagi. Udara dingin pun menyusup di sela-sela pakaiannya, namun pikirannya terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang terjadi pada Supono. Dan setelah berjalan cukup jauh, dia pun sampai di rumah Wanto yang merupakan sahabatnya di desa itu sekaligus cucu dari mendiang Mbah Gumilar. Setelah berbincang cukup lama dengan Wanto, Satrio pun menanyakan tentang sosok Supono yang baru saja didengarnya. Wanto yang juga mengetahui tentang apa yang dialami oleh Supono pun mengatakan jika pemuda seusianya itu sedang kehilangan akal sehatnya setelah makhluk perewangannya menyerang balik hingga membuatnya gila. Dan setelah mendengarkan apa yang Wanto sampaikan, Satrio pun mengajaknya untuk melihat langsung kondisi Supono yang masih dipasung di rumah Mbah Kliwon. Selain membicarakan tentang Supono, Satrio juga mulai menceritakan keanehan-keanehan yang dialaminya setelah dia kembali ke Jakarta. Dan cerita yang berakhir pada pertempuran gaibnya melawan Kitarno itu sontak membuat Wanto terkejut sekaligus menyesali apa yang telah terjadi pada sahabatnya itu. Awakmu itu loh sudah melangkah terlalu jauh yo. Aku tidak menyangka jika apa yang dimiliki oleh Simbah Gumilar malah turun kepadamu, ujar Wanto dengan wajahnya yang terlihat murung. Duh, aku sendiri tidak menyangka toh, dan aku juga tidak pernah mengharapkan hal itu, balas Satrio dengan tatapannya yang terlihat tulus. Dulu sebelum aku bertemu awakmu, Simbah selalu memaksaku untuk melatih diri, mulai dari laku tirakat kecil hingga laku tirakat besar. Tapi aku menolaknya yo, karena aku tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Simbah, ucap Wanto menjelaskan. Aku ingin hidup selayaknya manusia biasa yang jauh dari hal-hal gaib, imbuh Wanto sambil menatap Satrio. Mbah Gumilar pernah mengatakan jika aku telah menerima takdirku sendiri toh, dan memang sepertinya aku harus berjalan di atas takdir yang memang sudah tertulis untukku, balas Satrio dengan tenang. Simbah juga mengatakan itu kepadaku yo. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau menitipkan bilah keris Kiai Jangkar Bumi dan mata tombak Singo Barongnya kepadaku. Setelah itu, Simbah memintaku untuk melakukan pati geni di atas Bukit Andong yang menjadi tempat pesaraian beliau, ujar Wanto menjelaskan. Lalu, apa kau sudah melakukan itu toh? Tanya Satrio yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Wanto. Semua yang Simbah miliki telah diturunkannya kepadaku yo. Sekarang aku juga memiliki kemampuan seperti yang kau miliki, balas Wanto yang langsung menunjukkan sebuah energi besar yang membuat bulu kuduk Satrio meremang dibuatnya. Wedan,
Ternyata kau memiliki kemampuan itu toh, balas Satrio sambil tersenyum. Setelah berbincang hangat dan menceritakan pengalamannya masing-masing, Satrio pun mengajak Wanto untuk ke rumah Lejono guna menemui Bu Endang yang masih berada di sana. Sementara itu di rumah Lejono, suasana masih terasa hangat. Bu Arum dan Bu Endang berbincang dengan penuh nostalgia mengenang masa lalu mereka saat masih muda. Tawa kecil terdengar dari mereka menghapus sedikit beban yang selama ini menghantui Bu Endang. Namun di sela-sela keceriaan itu terselip kegelisahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Satrio dan Wanto tiba di rumah Lejono, suasana masih terasa akrab. Bu Arum dan Bu Endang serta Bule Ayu tampak begitu menikmati obrolan mereka, seakan sesaat melupakan berbagai masalah yang menimpa. Namun begitu Satrio memasuki ruangan, sorot mata Bu Endang kembali dipenuhi kegelisahan. Satrio bisa merasakan apa yang masih mengganjal di hati dari Ibu Supono itu. Dia duduk di hadapan Bu Endang menatapnya dengan penuh pengertian. Bu, saya dan Wanto berencana pergi ke rumah Mbah Kliwon malam ini. Saya ingin melihat langsung keadaan Supono, ujar Satrio dengan nada lembut. Mendengar hal itu, Bu Endang menatap Satrio dengan penuh harap sambil menghela nafas panjang. Dia berkata, kalau memang kamu bisa menolong anakku, tolong bantu dia, Le. Aku sudah kehabisan cara, ujar Bu Endang dengan suaranya yang bergetar dan matanya yang kembali berkaca-kaca. Kami hanya ingin melihat dulu bagaimana keadaannya, Bule. Setelah itu, kita akan pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan, balas Satrio dengan tenang. Wah, aku ikut kalian. Kalau mau ke rumah Mbah Kliwon kita harus hati-hati. Orang itu memang sakti, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, timpal Lejono dengan wajah yang terlihat sangat serius. Setelah itu mereka pun bersiap meninggalkan rumah Lejono dengan langkah mantap. Hanya Bu Arum dan Bule Ayu yang tetap tinggal di rumah. Keduanya berdoa dalam hati agar perjalanan Satrio, Lejono, Wanto, dan juga Bu Endang malam itu membawa harapan baru bagi Supono. Setelah menempuh 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor tua milik Lejono dan juga milik Wanto, mereka pun tiba di kaki bukit Desa Widoro yang menjadi tempat tinggal Mbah Kliwon. Aura mencekam pun mulai dirasakan oleh Bu Endang dan juga Lejono yang peka terhadap hal-hal gaib. Rumahnya di atas sana, Le, ujar Bu Endang sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang harus mereka lalui. Satrio dan Wanto pun langsung beradu pandang sebelum akhirnya mereka berdua mengedarkan pandangannya ke arah lain untuk memastikan jika tidak ada ancaman dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar bukit. Dan setelah memastikan semuanya aman, Satrio pun berjalan di depan menuju ke atas bukit yang diikuti oleh Bu Endang, Lejono, dan juga Wanto. Langkah mereka semakin mantap menapaki jalan setapak yang menanjak menuju rumah Mbah Kliwon. Malam semakin larut dan kabut tipis pun mulai turun menyelimuti pepohonan yang menjulang di sepanjang jalur menuju puncak bukit. Suara jangkrik dan burung hantu sesekali terdengar seakan menjadi pertanda bahwa mereka tidak sendirian di tempat itu. Bu Endang menggenggam kain selendangnya erat-erat sementara Lejono menoleh ke kanan dan ke kiri karena merasakan sesuatu tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Meski tidak memiliki kemampuan seperti Satrio dan juga Wanto, tapi Lejono dan juga Bu Endang dapat merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap seolah ada sesuatu yang sedang mengintai dari kejauhan. Di barisan depan, Satrio menghentikan langkahnya sejenak, memicingkan matanya ke arah pepohonan di sebelah kiri jalan. Dia merasakan energi yang tidak biasa, yang terasa samar namun sangat kuat. Wanto yang berjalan di sampingnya juga merasakan hal yang sama dan tanpa perlu bicara keduanya langsung memasang kewaspadaan dan terus berhati-hati. Mereka pun mempercepat langkah menembus pekatnya kabut yang semakin tebal. Rumah Mbah Kliwon sudah mulai terlihat di ujung jalan hanya beberapa meter lagi. Namun tiba-tiba langkah mereka tertahan ketika suara geraman terdengar dari balik pepohonan.
Dari arah semak-semak, sosok bayangan tinggi dan besar mulai menampakkan dirinya. Matanya merah menyala dalam kegelapan, tubuhnya berbalut kabut tipis yang bergerak liar di sekelilingnya. Sosok itu berdiri diam menghalangi jalan mereka menuju ke rumah Mbah Kliwon. Wanto langsung meraih seuntai raja yang tergantung di lehernya, sementara Satrio mengepalkan tangan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. "Kita sudah hampir sampai, Le," ujar Bu Endang yang tidak tahu jika mereka sedang ditunggu oleh sosok makhluk gaib yang sepertinya memang sengaja ditempatkan di sana untuk berjaga. Sementara itu di dalam rumahnya, Mbah Kliwon yang sudah menyadari kedatangan mereka mulai merapal mantra untuk menarik kembali makhluk perewangannya itu. Beruntungnya semua kembali normal tanpa adanya pertarungan yang memang tidak perlu terjadi malam itu. "Aku dan Mbokmu sudah menunggu sedari tadi, Nduk," ujar Mbah Kliwon yang berdiri di teras rumah kayunya sambil tersenyum. "Iya Mbah, maaf. Tadi saya habis menemui teman saya di desa sebelah. Dan kebetulan anak dari teman saya ingin melihat keadaan Supono," balas Bu Endang yang terlihat sangat tenang kala itu. "Walah, ada tamu jauh toh. Monggo-monggo, silakan masuk," sapa Mbah Kliwon dengan ramah. Akan tetapi sapaan ramah dari Mbah Kliwon itu adalah sebuah jebakan. Dia yang merasa terusik oleh energi besar milik Satrio dan juga Wanto langsung mengarahkan serangannya dengan energi hitam yang dimilikinya. Namun Satrio yang sudah menyadari hal itu langsung merapal ajian sirep pawening dan langsung memegang erat pundak Wanto serta Lejono. Mengetahui jika ketiga orang yang datang bersama Bu Endang tiba-tiba menghilang, Mbah Kliwon pun tersenyum sambil memegangi janggut panjangnya. Lelaki tua bertubuh gempal itu tahu jika yang datang kali ini bukanlah orang-orang sembarangan. "Baiklah anak muda, aku mengakui kehebatan kalian," ujar Mbah Kliwon yang membuat Bu Endang merasa keheranan. "Maafkan kami Mbah, jika kedatangan kami ini mengganggu sampean," balas Satrio dengan ramah. "Aku harus melindungi Supono dari orang-orang yang masih mengincarnya, Le. Jadi maafkan aku jika aku menaruh curiga pada kalian," ucap Mbah Kliwon menjelaskan. Kabut tipis yang menyelimuti rumah kayu Mbah Kliwon perlahan mulai surut seiring dengan berkurangnya aura hitam yang sempat menyelimuti tempat itu. Satrio, Wanto, dan Lejono yang berhasil menghindari serangan halus dari Mbah Kliwon kini kembali menampakkan diri dan berdiri tegap di hadapan lelaki tua itu. Sementara itu Bu Endang yang masih terlihat kebingungan tidak menyangka jika pertemuan itu diwarnai dengan ketegangan sejak awal. Namun dia memilih diam dan mengamati situasi. Mbah Kliwon menghela nafas panjang lalu melangkah ke dalam rumahnya memberi isyarat agar mereka semua mengikutinya. Di dalam ruangan sederhana itu diterangi oleh beberapa lampu minyak yang menciptakan suasana temaram yang terasa hangat namun tetap dipenuhi aura mistis. Mbah Kliwon duduk bersila di tengah ruangan sementara tamu-tamunya mengambil posisi masing-masing. Dia menatap mereka satu persatu lalu kembali berbicara. "Aku tahu kalian bukan orang biasa. Kedatangan kalian membawa energi yang besar dan itu membuatku harus lebih waspada. Tapi sekarang aku bisa merasakan bahwa kalian tidak berniat jahat," ujar Mbah Kliwon dengan tegas. "Kami hanya ingin melihat keadaan Supono, Mbah. Dan kami ingin tahu apakah ada sesuatu yang bisa kami bantu," balas Satrio dengan tenang. "Supono, anak itu kini sudah bukan manusia biasa lagi, Le. Dia hampir dikendalikan sepenuhnya oleh sosok Wanarasoma. Jadi aku terpaksa memasuknya. Karena jika tidak, dia bisa kehilangan dirinya sendiri," balas Mbah Kliwon menjelaskan. "Memangnya apa yang sebenarnya terjadi pada Supono, Mbah?" tanya Satrio penasaran. Mbah Kliwon pun menceritakan semua yang telah dialami oleh pemuda itu. Dari awal dia datang bersama Bu Endang
hingga akhirnya dia pergi tanpa berpamitan kepadanya setelah mendapatkan sosok perewangan yang bisa membantunya untuk membalaskan rasa sakit hatinya itu. Keheningan pun menyelimuti ruangan tempat mereka berada. Setelah Mbah Kliwon mengakhiri penjelasan, wajahnya tampak lelah, seolah sedang menanggung beban yang sangat berat. Dia menghela nafas panjang lalu menatap mereka satu persatu. Aku sudah memperingatkan dia, tapi Supono malah memilih jalannya sendiri, ucap Mbah Kliwon dengan suara yang terdengar sangat lirih. Rasa sakit hatinya telah membutakan akal sehatnya. Dia berpikir bahwa kekuatan Wanarasoma bisa membantunya meraih keadilan, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya sendirilah yang akan menjadi tumbalnya. Imbuh Mbah Kliwon menjelaskan. Apakah masih ada cara untuk menyelamatkannya, Mbah? Tanya Satrio penasaran. Itulah yang sedang aku pikirkan. Jika dibiarkan terlalu lama, Supono akan benar-benar hilang dan tubuhnya hanya akan menjadi wadah bagi Wanarasoma. Aku memasungnya bukan hanya untuk melindunginya, tapi juga untuk mencegah malapetaka yang lebih besar lagi. Balas Mbah Kliwon sambil mengusap janggutnya dengan sorot mata yang menerawang jauh. Apakah sampean pernah berbicara langsung dengan sosok Wanarasoma itu, Mbah? Tanya Satrio yang membuat Mbah Kliwon menghela nafasnya. Aku sudah sering berkomunikasi dengannya, Le. Bahkan aku sudah menghabiskan 2 ekor kambing hitam untuk aku persembahkan kepadanya. Tapi sepertinya Wanarasoma tidak memperdulikan hal itu. Dan aku juga merasa bingung untuk mencari cara menaklukkan kembali sosok makhluk gaib perewangan itu. Balas Mbah Kliwon menjelaskan. Maaf Mbah, jika diizinkan apakah kami boleh berbicara langsung dengan Wanarasoma? Tanya Satrio dengan wajahnya yang terlihat penuh kesungguhan. Aku tidak akan melarangmu, Le. Tapi aku juga tidak akan bertanggung jawab jika ada sesuatu hal yang buruk yang terjadi padamu. Balas Mbah Kliwon dengan tegas. Baik Mbah, jika ada sesuatu saya yang akan menanggungnya sendiri. Balas Satrio penuh kemantapan. Mbah Kliwon menatap Satrio dalam-dalam mencari tanda-tanda keraguan di wajah pemuda itu. Namun tidak ada sedikit pun keraguan yang tersirat pada sorot matanya. Yang dia lihat hanyalah tekad bulat dan keyakinan yang begitu kuat. Mbah Kliwon menghela nafas panjang lalu bangkit perlahan dari duduknya. Baiklah, jika kau memang sudah siap, kita akan melakukannya sekarang, ujar Mbah Kliwon yang membuat Satrio menarik nafas lega. Suasana di dalam rumah kayu itu semakin mencekam. Lampu minyak bergoyang-goyang seakan merespon energi yang mulai berubah. Wanto dan Lek Jono saling beradu pandang, sementara Bu Endang tampak cemas namun dia tidak berkata apa-apa. Mbah Kliwon berjalan menuju ruangan di bagian belakang rumahnya di mana Supono dipasung. Dengan langkah perlahan mereka semua mengikutinya dan begitu tiba di depan pintu yang terbuat dari kayu tua itu, Mbah Kliwon berhenti sejenak lalu menempelkan tangannya di permukaan pintu sambil merapal mantra dengan suara pelan namun penuh wibawa. Setelah itu Mbah Kliwon membuka pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya redup dari obor yang tergantung di sudut ruangan. Di tengah ruangan Supono duduk dengan kaki lurus yang terhimpit oleh batang kayu besar. Matanya terpejam namun tubuhnya tampak bergetar seolah ada sesuatu yang tengah berusaha keluar dari dalam dirinya. Siapa yang datang, Kliwon? Sepertinya dia bukan orang sembarangan, ujar Supono dengan suara yang terdengar besar dan juga bergema. Namaku Satrio Ki. Aku hanya ingin bicara sebentar, balas Satrio dengan tenang. Baiklah, katakan apa yang kau inginkan manusia, tanya sosok yang ada di dalam tubuh Supono. Kenapa kau tidak melepaskan Supono, Ki? Bukankah dia adalah majikanmu? Tapi mengapa kau malah menguasai tubuhnya? Tanya Satrio dengan tegas. Kau tahu apa soal itu anak muda?
Ini bukan keinginanku, tapi keinginan dari seseorang yang telah menjadi tuanku setelah dia dapat mengalahkanku, ujar Wanarasoma dengan tegas. Baiklah kalau begitu Ki, biar aku yang berbicara langsung pada orang itu, balas Satrio yang langsung keluar dari ruangan tempat di mana Supono berada.